Si gadis remaja ini disekap selama 15 tahun oleh sang dukun. Pada awal disekap, umur si gadis baru menginjak 13 tahun. Si dukun menyekap gadis remaja ini selama 15 tahun, disembunyikan di sebuah goa dan ditemukan oleh warga tanpa busana atau pakaian. Oke, welcome back again to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Pada tayangan kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah kelam tentang praktek perdukunan yang tega sekap gadis remaja. Dan tidak tanggung-tanggung, si dukun menyekap gadis remaja ini selama 15 tahun dan disembunyikan di sebuah goa. Baik teman-teman, nanti aku akan ceritakan bagaimana kisah kelam ini bisa sampai terjadi dan bagaimana cerita sampai akhirnya si gadis bisa ditemukan. Dan benarkah keluarga dekat si dukun mengetahui tentang cerita si gadis remaja yang disekap ini? Cerita ini merupakan kisah nyata tentang disekapnya gadis remaja selama 15 tahun di sebuah desa, tepatnya Desa Bajugan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Jadi ini merupakan kisah nyata di Desa Bajugan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Jadi diceritakan pada awal disekap, si gadis ini baru menginjak umur 13 tahun, tepatnya di tahun 2003. Jadi nama gadis ini yaitu Hasni. Dikabarkan menghilang. Setelah beberapa waktu mencari si Hasni, pihak keluarga pun pasrah akan kenyataan kehilangan keluarga mereka ini. Kurang lebih setelah 15 tahun kemudian, ada kejadian yang menggemparkan desa itu, yaitu ditemukannya seorang wanita remaja di sebuah gua tanpa busana atau tanpa pakaian. Jadi di sini sebenarnya ditemukannya si gadis ini karena ada yang melapor ya. Nah, dari terungkapnya kejadian ini, maka terbongkarlah semua cerita tentang praktek perdukunan yang dilakukan oleh pelaku. Sampai-sampai tega menyekap si gadis ini dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 15 tahun. Sang dukun atau biasa dipanggil warga dengan sebutan Tete Jago ini menggunakan cara dengan mensugesti si gadis atau si Hasni ini ya, menggunakan foto pria yang diberi nama Amrin. Jadi si pelaku ini melihatkan foto kepada si Hasni dan disebutkan bahwa ini adalah foto jin yang merasuki tubuhnya si pelaku ini atau Tete Jago ini. Kemudian foto itu dilihatkan kepada si wanita ini atau si Hasni ini. Nah, habis itu Tete Jago ini mensugesti bahwa ini adalah jin yang merasuki dirinya. Nah, itulah yang menjadi modus si Tete Jago ini untuk menyetubuhi si Hasni atau si wanita ini atau si gadis remaja ini. Jadi si Tete Jago atau sang dukun ini memperlihatkan foto
foto itu foto orang yang bisa dikatakan gagah ya. Nah, itulah modusnya melihatkan foto itu kepada si Hasni. Seakan-akan mengatakan bahwa inilah jin yang merasuki tubuh aku, yang ingin, ya mohon maaf teman-teman, ingin bersetubuh dengan si Hasni lah, bahasanya seperti itu. Sebelum ditemukan, aksi penculikan Hasni sebenarnya diketahui oleh keluarga dekat pelaku, istri dan anaknya, termasuk kakak korban sendiri diduga tahu hal itu. Nah, bisa dikatakan keluarga terdekat dari si pelaku ini, dari si Tete Jago ini, mengetahui praktek yang keluarganya lakukan atau si pelaku lakukan. Bahkan di sini dikatakan teman-teman, istri pelaku sendiri masih satu rumah dengan pelaku ya. Sedangkan menantu korban tinggal tak berjauhan dari rumah pelaku. Hanya saja, keluarga pelaku menurutnya sangat tertutup dengan aksi pelaku. Keluarga menutupinya karena Tete Jago selalu mengancam membunuh siapa saja yang membocorkan rahasia itu. Jadi di sini sebetulnya keluarganya ini bukan tidak mau melaporkan apa yang sedang dilakukan oleh si pelaku ini, tapi memang karena ada di bawah ancaman. Bahkan salah satu ancaman, apabila mereka siapa saja yang mengungkap atau memberitahukan kejadian yang dia lakukan, aktivitas yang dia lakukan, maka akan dibunuh. Tapi di rumah itu tidak semuanya mengetahui ya aksi si pelaku ini. Salah satu yang tidak mengetahui aksi ini adalah ayah korban. Sedangkan ibu si korban itu sudah lama meninggal. Sebenarnya terungkapnya cerita ini saat Tete Jago bertengkar dengan menantunya ya. Karena Tete Jago berencana menurunkan ilmunya yang dia punya ini kepada anaknya. Jadi nama anaknya itu yaitu Depi, yang tak lain adalah istri dari Unding. Jadi Depi ini yang melaporkan kasus yang menimpa adiknya Hasni ke polsek terdekat ya teman-teman. Kenapa Depi berani melaporkan kasus yang belasan tahun disembunyikan ini? Bukan tanpa alasan seperti itu teman-teman. Karena memang ada alasan kenapa Depi sampai berani melaporkan kasus yang sudah disimpannya ini selama belasan tahun. Oke, kita akan ungkap kira-kira apa latar belakang yang menyebabkan si Depi ini melaporkan kasus yang dilangsungkan oleh si pelaku ini, bahkan disimpan selama belasan tahun. Di sini kasus ini mulai terbongkar karena adanya konflik keluarga. Dukun Jago ini atau Tete Jago ini berencana menurunkan ilmunya kepada Unding. Namun Depi sebagai istri Unding tidak menyetujui niat mertuanya. Dan akhirnya dia melaporkan ke polisi hingga akhirnya kasus ini mencuat. Jadi asal muasalnya sampai kasus ini mencuat karena ada tidak kesenangan dari wanita bernama Depi yang ingin maksudnya Tete Jago ini ingin menurunkan ilmunya kepada Unding atau suami dari Depi. Jadi dia tidak senang suaminya mempraktikkan atau belajar ilmu seperti itu atau diturunkanlah bahasanya, maka dilaporkanlah kasus ini. Nah, yang jadi aneh di sini teman-teman, istri dukun ini, yaitu istri Tete Jago ini, yang bernama Ratni, memberikan pengakuan yang mengejutkan ya, yakni menyaksikan langsung suaminya menyetubuhi korban. Menurut penuturan si Ratni ini, yaitu apa yang dilakukan suaminya itu merupakan ritual perdukunan. Jadi dia taunya itu merupakan salah satu ritual untuk menambah ilmu biar tambah sakti, seperti itu teman-teman.
apapun yang dikatakan Tete Jago ini, si Hasni, si wanita remaja ini pasti akan mengikuti perintahnya. Jadi rutinitas si Hasni ini teman-teman, berdasarkan perintah si Tete Jago ini atau si sang dukun ini, yaitu setiap pukul 4 waktu Indonesia Tengah, 4 WITA, korban disuruh pergi ke celah bebatuan besar di atas gunung yang berjarak kurang lebih sejauh 20 meter dari pondok sang dukun. Jadi rutinitas ini setiap sore si wanita ini disuruh pergi ke bebatuan, atau bahasanya atau warga sekitar menyebutnya semacam gua kecil gitu teman-teman. Jadi setiap jam 4 nanti si wanita ini ke situ. Bahkan jarak dari bebatuan itu dengan rumah sang dukun cuman berjarak sedikit aja ya, cuman 20 meter. Nah, aktivitas itu dilakukan Hasni sendirian ya, tanpa diantar sang dukun. Jadi memang aktivitasnya itu sudah rutinitas itu berjalan selama beberapa belas tahun seperti itu. Jadi di sini juga hasil interogasi pihak kepolisian dengan si Tete Jago atau sang dukun ini, setiap hari Hasni hanya dibekali sekali makanan, yaitu nasi dan sayur. Nah, bekal itu dipersiapkan oleh istri Tete Jago atau Ibu Ratni tadi ya. Nah, aktivitas si Hasni sendiri di celah bebatuan itu mengisi waktu dengan hanya tidur-tiduran. Saat petang tiba, Hasni turun ke gunung dan kembali ke pondok kecil di belakang rumah sang dukun. Jadi pada saat sore dia pergi ke bebatuan itu, dan pada saat malam menjelang dia kembali ke rumah atau ke pondok yang sudah disediakan sang dukun. Rutinitas itu dilakukannya kurang lebih selama 15 tahun teman-teman. Bayangkan, lama sekali ya. Nah, jadi juga dikatakan oleh si sang dukun ini, Hasni itu kalau naik ke bebatuan dia memang tidak menggunakan busana seperti itu teman-teman, tidak menggunakan pakaian. Dan di sini juga terungkap bahwa sang dukun menggugurkan kandungan Hasni dengan menggunakan obat tradisional. Nah, dikatakan Hasni pernah menggugurkan kandungannya dengan meminum daun mayana atas instruksi dari sang dukun atau Tete Jago. Jadi daun mayana itu dihaluskan atau diremas hingga mengeluarkan air, dan airnya diminum. Setelah 3 hari minum minuman tersebut, lalu keluarlah reaksi. Reaksinya yaitu keluarnya si janin bayi tersebut. Nah, jadi di situ si Hasni diceritakan bahwa dia pernah menggugurkan bayinya setelah melakukan yang diperintahkan oleh si pelaku ini. Jadi ibaratnya itu si Hasni keguguran, kemudian jasad atau janin si bayi ini dibuang ke sungai, bahkan tidak dikubur sama sekali teman-teman, langsung dibuang seperti itu saja. Jadi sekarang si Tete Jago ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, dengan tuduhan penculikan, pemerkosaan, dan undang-undang perlindungan anak. Oke, baik teman-teman, cukup sekian tayangan dari kami. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya dengan cerita-cerita yang berbeda, dengan tema-tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budaya.